four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Fajri Ayuningsih, Nur Habibah Aziz, dan saya Prayogo Rahmat Ridhoi akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja, pengertian landasan kurikulum. Landasan merupakan dasar, alas, atau tumpuan sebagai acuan. Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan dalam menyelenggarakan sebuah pembelajaran. Maka landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak balik dalam mengembangkan kurikulum dengan tetap mempertimbangkan landasan agama, filosofis, yuridis, psikologis, sosial budaya maupun iptek. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu landasan agama. Landasan agama dalam mengembangkan kurikulum artinya pengembangan dan penerapan kurikulum berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh dalam ajaran agama, berakhlakul karimah, dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman, dan proses belajar mengajar. Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Landasan filsafat dalam mengembangkan kurikulum menjadi 4 fungsi, yaitu filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan, dan yang terakhir, filsafat dapat menentukan tolak ukur keberhasilan suatu proses pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajri Ayuningsih dari kelas PAIE akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman saya, dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan yuridis dan psikologis pendidikan. Langsung saja, yang pertama yang akan kita bahas yaitu landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan itu apa sih? Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Lalu, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal juga merupakan
pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Nah, di tiap-tiap negara itu memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Jadi semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut dan yang telah disepakati oleh suatu negara. Nah, sebagai penyelenggara pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Jadi, kita sebagai penyelenggara pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya itu berdasarkan undang-undang. Karena hal ini itu sangat penting. Hakikat pendidikan nasional itu adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945 yang utamanya pada pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31. Nah, di sini disebutkan di pasal 31 itu telah disebutkan 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, ada pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu kita selanjutnya akan membahas tentang landasan psikologis pendidikan. Apa sih pengertian psikologis pendidikan? Jadi, psikologis pendidikan itu adalah proses kegiatan pendidikan yang melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosial kultural yang antropologis, filosofis, dan normatif. Artinya, pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau manusia. Berinteraksi antara pendidik dan anak didik serta lingkungan itu merupakan salah satu kegiatan yang bersangkutan dengan keadaan anak yang tadinya belum dewasa atau tadinya belum mengerti suatu hal dan ia mengikuti suatu pendidikan, maka ia akan berinteraksi dan merubah pola pikirnya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk psikolog dalam pendidikan itu sendiri ada psikologis perkembangan. Nah, di psikologis perkembangan ini lebih kepada fokus terhadap pendekatan-pendekatan seperti pendekatan pentahapan, ya pendekatan diferensial dan pendekatan ipsatif gitu. Lalu ada juga psikologi belajar. Nah, di kalangan ahli psikologi itu terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar atau learning. Namun baik secara eksplisit maupun secara implisit, pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya bahwa definisi yang berkonsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Lalu ada psikologi sosial. Nah, menurut Hollander, psikologis sosial itu psikolog yang mempelajari tentang seseorang di masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada apa sih pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan. Jadi landasan psikolog pendidikan itu merupakan salah satu landasan yang penting. Karena apa? Karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik, seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan. Jadi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah Aziz akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Yang kelima adalah landasan sosial budaya. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah suatu proses budaya guna meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan sendiri adalah suatu proses bersosialisasi melalui interaksi insani menuju masyarakat yang berbudaya.
Kurikulum dalam lingkup masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cita-cita pemikiran masyarakat. Maka dari itu, dalam pengembangannya, kurikulum harus menyesuaikan dengan kebudayaan. Yang keenam adalah landasan iptek. Ada 3 nilai yang bisa dikembangkan di dalam masyarakat melalui pendidikan, yaitu nilai logika, nilai estetika, dan nilai etika. Pada zaman yang berkemajuan seperti ini, ilmu pendidikan dan ilmu budaya ataupun ilmu teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Sudah saatnya, maka dari itu sudah saatnya kita harus bisa menyesuaikan kemajuan-kemajuan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.